Pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana sikap kita jika masuk waktu sholat dan sudah adzan, atasan masih lanjut aja rapat? Minta tips-tipsnya biar atasan paham, Ustadz. Begini, apabila di tempat kerjamu memang ada musola bersama yang memang sholat berjamaahnya di tempat itu, kemudian rapat mau dilanjutkan tapi nanti tetap sholat berjamaah di musola itu, silahkan, nggak apa-apa. Karena memang waktu sholat duhur itu jam berapa? Jam 12:30. Baik, sholat duhur 12:30. Dan akhir sholat duhur jam berapa? 3:30. 3:30 ya. Umpamanya Bapak Ketua, Bapak Atasan mengatakan insya Allah kita sholat bersama nanti jam 1:30, nggak apa-apa, karena masih waktu sholatnya. Itu kalau memang ada musola yang memang digunakan untuk sholat berjamaah di tempat kerja itu. Tapi kalau nggak ada, umpamanya semua sholatnya di masjid sebelah, ya usahakan di break kemudian ke tempat sebelah. Memang perlu proses jamaah, perlu proses, dan semoga ya atasan kita mau memahami. Kadang-kala kalau antum izin, Bapak mau sholat nggak boleh, Bapak mau ke toilet, fadhal. Kenapa? Ya kalau toilet urusan dunia, kalau sholat urusan akhirat, atau mungkin karena seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas tadi antum kalau menghadapi atasan yang seperti itu, ya sampaikan. Umpamanya di pabrik juga, selesai kerja jam 4, oke, kita mau sholat jam 4:15, diumumkan semuanya sholat jam 4:15, nggak ada masalah, karena masih di waktu yang memang diperkenankan untuk sholat. Barakallahu fikum. Sebagai perusahaan yang memiliki ratusan karyawan dan memiliki keinginan untuk membangun masjid, bagaimana kita menyikapi atau mendahulukan memberikan karyawan kesejahteraan ekonomi, membantu di luar memberikan gaji, atau membangun masjid di sekitar lingkungan perusahaan? Itu terakhir luasnya 2.500 meter persegi, 50 kali 50. Yang sebelumnya insya Allah 35 kali 50, kalau anda nggak lupa. Itu dibangun 1 bulan. Cukup pagar keliling, kasih atap, selesai. Tapi kalau kita berpikir masjid seperti ini, tiangnya seperti ini berapa tahun bangun masjid Jabal Rahmah? Nah, berapa tahun bangun masjid ini? Mana yang bangun masjid ini? Sudah meninggal semua? 1 tahun gitu kan? 1 tahun. Maka nasihat ana ngomong kepada perusahaan, udah kita bikin pagar keliling, kemudian kasih atap. Dan dulu Masjid Nabawi nggak ada karpetnya wala apa, cuma tanah. Sholat bismillah, karena masjid ini syiar, masjid ini tempat berkumpulnya hamba-hamba Allah. Tapi kalau orang berpikir bangun masjid itu mahal, ya ditunda, uangnya nggak cukup, sudah bismillah, bangun masjid semampunya. Kalau nggak semuanya dikasih atap nggak apa-apa, karena uang untuk atap hanya bisa di soft pertama, soft kedua, kasih atap. Seperti Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu atapnya cuma di bagian depan. Dari 2.500 meter persegi itu atapnya cuma di depan dan di belakang, untuk tidurnya para sahabat yang nggak punya rumah. Jadi mungkin sampaikan bagaimana bangun masjid yang sederhana sekali, yang tidak membutuhkan uang banyak. Ubinnya bisa pakai tanah atau bisa pakai tegel biasa, nggak harus keramik. Seperti itu. Mulai kita harus melestarikan masjid yang luas tapi tidak memakan biaya yang banyak. Ustadz, bagaimana agar kehidupan kita di dunia, terutama keadaan hati kita dengan segala ujian kehidupan yang kita hadapi,
namun kita masih dapat merasakan surga sebelum surga, yakni ketenangan seperti di surat An-Nahl ayat 97, agar keadaan hati kita tidak bluder walau diterpa ujian dan fitnah dunia. Ahibati fillah, Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, ini pentingnya, dia dalam kondisi beriman. Beriman dengan apa? Dengan rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan penghidupan yang baik kepada dia. Jemaah, hanya saja banyak di antara kita ini mengaku beriman tapi masih belum yakin. Ketika antum dapat ujian, yakin nggak ujian itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat? Kita harus yakin bahwa sebelum kita lahir, takdir Allah sudah dicatat. Sehingga seharusnya seorang hamba yang yakin itu, apapun yang terjadi, ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kadang-kala kita enggak seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Kapan terakhir antum mengkaji rukun iman yang ke-6? Yang 6, bukan yang ke-6, yang 6. Kapan antum membaca kembali pembahasan tentang apa sih makna al-iman billah? Apa sih makna al-iman bil malaikah? Apa makna al-iman bil kutub, bil rusul? Oh, dulu waktu SMA anak pernah belajar. Makanya kadang-kala anak-anak kuliah sekarang kalau ditanya, sebutkan rukun iman, bingung. Apa ya? Apa ya? Maka tolong kita tanya, apa sih rukun iman, dan pelajari lagi. Orang yang beriman ini urusannya sungguh menakjubkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, in asabathu sarra syakar. Kalau Allah kasih kenikmatan, Allah berikan sesuatu yang menyenangkan, orang ini bersyukur. Dia tidak sombong, dia tidak congkak, dia tidak pamer, dan hartanya juga tidak digunakan dalam kemaksiatan. Dia bersyukur kepada Allah, fakana khairan lahu, maka nikmat itu jadi kebaikan buat dia. Karena ada istilah OKB, orang kaya baru. Orang yang kaya beneran itu nggak pamer biasanya, jemaah. Yang disebut crazy rich di Indonesia itu, apakah masuk 10 orang terkaya Indonesia? Enggak. Jadi kadang-kala orang kalau dikasih nikmat banyak ini lupa. Maka orang beriman enggak. Ketika dia dapat nikmat, dia mengatakan hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Tuhanku. Dia tidak berkata seperti Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepadaku. Enggak. Dia mengatakan hadza min fadli, ini karunia dari Allah. Baik, dia bersyukur, meyakini dengan hatinya kalau itu karunia Allah, lisannya memuji dan memuja Allah, raganya menggunakan itu dalam ketaatan kepada Allah. Wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, sabar, dia sabar, nahan diri, pahit sabar itu jamaah, tapi itu baik buat dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min, itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Maka tolong antum kaji kembali rukun iman yang 6 itu,
insya Allah antum akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini. Bismillah, anak ingin minta diberikan wejangan dan nasihat untuk wanita bekerja agar bisa mengimbangi antara kantor dan rumah tangga, karena anak rasa selama ini masih belum bisa seimbang antara pekerjaan kantor dan di rumah Ustaz. Syukran, barakallahu fiik. Ahibati fillah, hukum asalnya, bismillah. Alhamdulillah, hukum asalnya perempuan itu tinggal di rumah, tapi dia boleh keluar ketika ada keperluan. Kenapa? Karena ada tugas besar seorang wanita yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Apa tugasnya? Yang pertama, melayani suami. Itu tugas berat. Yang kedua, mempersiapkan generasi masa depan. Apakah bisa diganti? Nggak bisa. Yang melahir nggak bisa. Melahir nggak bisa. Jadi tugas wanita ini berat. Maka Anda sampaikan kepada para laki-laki, jangan engkau mempekerjakan istrimu. Engkau yang seharusnya bekerja demi membiayai istrimu. Islam ini agama yang memuliakan wanita, jemaah. Lihat seperti ini dia. Dia mengatakan, gimana saat harus kerja di kantor, nanti pulang ke rumah ngurusin suami, ngurusin anak-anak. Akhirnya ada yang ditelantarkan, ada yang diabaikan. Apalagi ketika dia hamil, ketika dia datang bulan saja, labil mental dia. Kemudian ketika dia melahirkan, ketika dia menyusui, masih harus bekerja cari duit, plus melayani suami, plus ngurusin anak-anak. Apa bukan kezaliman kepada wanita? Maka Allah katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin buat wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah kasih kemuliaan kepada lelaki. Engkau bisa memimpin, lebih bisa menahan emosinya, lebih bisa mengarahkan. Lelaki nggak datang bulan, lelaki nggak hamil, lelaki nggak melahirkan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan lelaki jadi pemimpin karena memberikan nafkah kepada istrinya. Maka laki-laki yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, pincang kepemimpinan dia. Kemudian juga kalau perempuan harus bekerja, pastikan pekerjaannya halal, pastikan kondisinya tidak penuh dengan fitnah. Sekarang di negeri kita, bukan di negeri kita, di dunia jemaah, perselingkuhan di tempat kerja itu, na'udzubillah, salah satu penelitian mengatakan 70%. Laki sama perempuan kumpul satu ruangan, ketawa ketiwi, ini itu macam-macam. Oh enggak Ustaz, hati anak bersih. Oh hatimu bersih, hatinya Ustaz yang kotor. Kita disuruh menundukkan pandangan. Boleh bicara sama teman kerja seperlunya. Ini istrinya orang ini. Istrinya orang, kau muliakan dia. Maka kalau harus bekerja, pastikan tempat kerjamu aman, pekerjaanmu halal, dan engkau tidak menelantarkan kewajibanmu. Kalau ada yang ditelantarkan kewajibannya dan harus ada yang dikalahkan, maka tinggalkan pekerjaanmu, fokus dengan kewajibanmu sebagai istri, kewajibanmu sebagai ibu rumah tangga. Kalau suamimu mengatakan, loh engkau nggak apa-apa cari kerja, iya bang, tapi tugas mencari nafkah tugasmu. Aku tugas melayanimu dan membesarkan anak-anak ini. Apakah ada di dunia ini pekerjaan yang lebih berat dari pekerjaan ibu rumah tangga?
Ada salah satu orientalis mengatakan kalau engkau ingin menghancurkan sebuah bangsa, sebuah peradaban, hancurkan 3 hal. Hancurkan rumah tangga, hancurkan pendidikan, hancurkan keteladanan. Hancurkan rumah tangga dengan menghilangkan peran ibu. Bikin wanita itu malu. Kalau ditanya kerja apa? Ibu rumah tangga. Oh, nggak kerja. Saya kerja 24 jam, Mbak. Kali 7 hari. Ada ibu rumah tangga cuti. Ngomong sama suaminya, Bang Afwan, Bang, anak pekan depan cuti, Bang ya. Siapa yang ngurusin anak-anak? Nggak ada. Tapi itu direndah. Maka tolong kembalikan peran ibu rumah tangga. Ketika engkau harus bekerja, jangan melantarkan kewajibanmu. Nah, Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya, di dunia kerja, apakah hukumnya bagi orang yang mengetahui kezaliman dan fitnah seseorang terhadap orang lain, tetapi ia hanya diam, padahal ia punya kewenangan untuk bisa menyampaikan kebenaran terhadap orang tersebut? Jamaah, orang yang melihat kemungkaran dan dia diam, itu syaitanun akhras. Orang itu adalah setan bisu. Maka tolong jangan sampai kita seperti yang diceritakan Nabi SAW tentang satu kelompok manusia yang ingin berlayar, kemudian mereka membuat undian, yang satu akhirnya berada di atas kapal, yang satu berada di bawah. Yang di bagian bawah ini kalau ambil air selalu melewatin yang di atas, mengganggu mereka. Lalu yang di bawah berpikir, udahlah kita kan dapat bagian bawah, nggak usah naik-naik ke atas kita gangguin mereka. Ahsan kita lobangin aja nih perahu ini supaya ngambil airnya cepat. Kira-kira kalau dibiarkan, apa yang terjadi? Karam itu kapal. Maka bagi orang yang melihat kemungkaran, hendaklah merubah kemungkaran semampunya. Kalau dia seorang atasan, dia tentu punya kekuatan. Kalau dia nggak punya kekuatan, maka dengan lisannya. Kalau nggak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Tetap kita harus mengingkari kemungkaran tersebut. Dan didoakan orang yang melakukan kemungkaran agar mendapatkan hidayah. Assalamualaikum Ustaz, mohon bertanya, adik ana selalu mengeluh karena apa yang diusahakan selalu gagal, dan ana selalu menasihati agar ikhlas menerima takdir Allah agar hidupnya lebih tenang. Tapi adik ana selalu membantah dan bilang kalau Allah tidak adil padanya. Bagaimana sebaiknya nasihat untuk adik ana, Ustaz? Iya jamaah, ada orang-orang yang merasa kecewa sama Allah. Kenapa? Karena dia nggak kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak kenal. Dia nggak tahu jari-jari itu pemberian siapa. Dia gagal dalam usahanya, Allah kasih tangan. Ada orang yang lahir nggak pernah lihat tangan. Allah berikan kedua mata sama dia. Ada orang yang lahir nggak ada matanya, nggak bisa melihat. Lalu dia hanya urusan dunia, gagal, merasa Allah tidak adil. Ingat, Allah itu maha adil, dan Allah itu berbagi rizki berdasarkan hikmah. Dan kehidupan dunia ini tidak selalu menyenangkan. Oleh karena itu, nasihat ana, adik antum bawa ke rumah sakit tempat orang-orang yang cacat. Bawa dia. Katakan ada yang hidupnya lebih susah dari engkau. Dan Allah ketika memberikan bala itu tanda cinta. Jangan berpikir kalau rizkinya lancar itu Allah cintai. Enggak, belum tentu. Memang orang-orang yang tidak beriman mengatakan, Allah katakan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ
idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Nih ada manusia-manusia yang kalau rizkinya dimuluskan, yang kalau dimuliakan dikasih jabatan, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Allah itu maha baik, Allah itu maha adil. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun kalau dikasih ujian, disempitkan rizkinya, dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Kalla, kata Allah, enggak kayak gitu standar hidup ini. Antum lihat Fir'aun berkuasa, punya istana, punya istri, punya dayang-dayang, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada Fir'aun. Nabi Musa mengembala kambing, ya. Nabi mengembala kambing, supaya kita tahu. Maka tadi sampaikan kepada adik, nggak kayak gitu. Engkau lihat tuh, bahkan kebanyakan orang-orang kaya itu nggak beriman, nggak pernah sholat, wala pernah ibadah. Maka kita kadang lihat, ya Allah Ustaz, fulan ini Ustaz ke masjid nggak pernah, Jumatan enggak Ustaz, tapi usahanya tambah bagus Ustaz. Apa anak kayak gitu juga ya supaya usahanya bagus? Itu istidraj. Antum tidak menghargai kehidupan akhirat kalau seperti itu. Bagaimana jika kita bekerja di sebuah perusahaan, yakni waktu bekerja mulai jam 7 sampai jam 6 sore Ustaz. Terkadang kita apa ini jamaah, atau kehilangan kajian. Jamaah, ingat al-mu'minun ala syurutihim atau al-muslimun ala syurutihim. Orang-orang Islam itu apabila terikat dengan persyaratan, mereka harus sempurnakan persyaratan itu. Ketika antum bekerja dari jam segitu sampai jam segitu dan antum tekan kontrak, antum terima, antum jalankan. Oh, ada kajian Ustadz ini, anda mau hadir, izin. Nggak diizinkan, ya udah, nggak usah hadir. Kenapa? Karena antum punya kewajiban yang harus dilaksanakan. Sedangkan menghadiri kajian tidak wajib. Kalau antum tidak bisa hadir kajian umpamanya jam segini, antum bisa hadir yang ba'dal maghrib. Antum bisa cari kajian yang ba'da subuh. Antum bisa ngikutin kajian online umpamanya. Karena jangan sampai ketika antum bekerja lalu antum meremehkan kontrak kerja yang sudah dibuat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian akan ditanya tentang tanggung jawab antum dan amanah yang diberikan kepada antum. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya. Akhir-akhir ini ana kepikiran pengen bekerja lagi sebagai perawat. Tapi ana juga takut karena pekerjaan perawat itu menangani pasien laki-laki dan perempuan. Bagaimana hukumnya kalau ana merawat pasien laki-laki, apalagi misalnya tiap pagi cek tensi sama masukin obat injeksi. Misalnya sementara perawat laki-laki tidak ada, terus itu kan ada bersentuhan dengan lawan jenis. Kita gimana hukumnya Ustaz? Jazakallah khair. Iya jamaah, kita itu sedih ya dengan lingkungan yang kurang sehat sebenarnya untuk kehidupan sosial kita. Antum kalau baca ada 10 pekerjaan yang berpotensi terjadi perselingkuhan. Ini berdasarkan penelitian. Yang pertama nomor 1 kalau nggak salah penerbangan. Yang nomor 2 kalau nggak salah kesehatan.
Orang mengatakan, oh enggak kan nggak apa-apa, ini laki perempuan, ini perawat, ini dokter, ini penelitian menyebutkan. Karena interaksi laki perempuan tiap hari yang intens, antum berpikir, udah Ustaz, udah nggak berperasaan, ini kan profesional bekerja. Setan itu nggak pernah tidur siang. Nggak ada antum lihat setan istirahat, aduh capek sudah, nggak ada. Dia akan terus godai. Dan namanya perselingkuhan di dunia kesehatan di Indonesia, kita baca berita-berita kepala rumah sakit, kepala puskesmas dengan bidan ini itu. Maka bagaimana caranya? Ya, pelajari syariatnya. Ketika engkau tidak harus bekerja, ya nggak usah bekerja. Tapi ketika engkau harus bekerja, engkau pelajari gimana ana sebagai seorang muslimah ketika nangani pasien laki-laki, bagaimana agar tidak berduaan dengan dia. Ada kondisi pasien mungkin yang memang sudah tua, yang mungkin butuh bantuan dan tidak ada orang lain, boleh jadi nanti kondisinya terpaksa, tapi hindari bersentuhan tangan. Ada hal-hal yang hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harapan ana jamaah, kita nih lebih dewasa lagi. Di Jakarta itu ada sekolah yang dibangun sama Belanda. Belanda itu bukan hanya bangun pabrik semen Padang ini. Belanda itu 350 tahun di negeri kita. Di Jakarta itu ada sekolah namanya Canisius yang sudah mengeluarkan orang-orang top di negara ini. Dari SD sampai SMA laki semua. Katolik cuma, bukan Islam. Mereka berpikir anak ini sekolah mau belajar, bukan mau pacaran. Kiranya kalau antum SMA sama anak perempuan lebih semangat sekolahnya. Alhamdulillah Ustaz, lebih semangat kalau ada cewek-cewek. Gak ada, rusak masa depan. Itu sekolah Katolik jamaah. Mereka sampai hari ini ya, itu berdiri tahun 1900 lupa 28, 29 apa 30, sampai hari ini tetap seperti itu. Karena mereka tahu. Maka tolong kita lebih dewasa lagi. Apalagi syariat kita, agama kita itu memberikan arahan yang jelas. Laki perempuan ini kalau dipertemukan apa yang terjadi? Hidup lampunya. Min plus itu. Semoga Allah selamatkan kita jemaah. Assalamualaikum Ustaz, almarhum Abi Ana dulu sebelum hijrah beliau memakai uang riba, dari sana usaha beliau berkembang dan dapat beli tanah dan lain-lain. Bagaimana solusinya yang sudah beliau dapat? Apakah harus dijual? Alhamdulillah Abi Ana udah bertobat dari sana. Lah kalau sudah bertobat selesai. Man taba taballah alaih. Maka orang yang dulu melakukan riba kemudian dia tobat dan dia berhenti melakukan riba, sudah, sisa ribanya jangan dilakukan, berhenti dia. Adapun yang sudah dia milikin, berdoa kepada Allah semoga Allah mengampuni dosanya dan membersihkan hartanya. Assalamualaikum Ustaz, afwan nanya, setelah suami hijrah dari bank, keuangan kami agak susah, usaha gagal. Apakah kami boleh memakai uang pensiunan tiap bulan dari bank untuk keperluan anak karena usaha kami belum mencukupi? Syukran Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama jemaah berkaitan dengan mereka yang gagal usaha karena resign dari sebuah perusahaan. Banyak yang nggak punya keahlian berusaha. Ada kita ini orangnya memang pegawai. Kalau mau berubah jadi pegawai, jadi pengusaha, butuh belajar lagi. Kemudian butuh pendampingan. Dan antum lihat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat-sahabat hijrah dari Mekah ke kota Madinah, Masya Allah, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sahabat-sahabat Nabi yang di Mekah itu pedagang. Mereka nggak punya keahlian bercocok tanam. Orang-orang Ansor mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, iksim bainana wa bainahum, ya Rasulullah, bagi tanah kita sama mereka.
Jadi orang Ansar mau kasih tanah sama orang-orang Muhajirin agar mereka bercocok tanam. Kata Nabi SAW, "La, jangan. Mereka nggak bisa kerja mereka. Tapi mereka ikutkan bersama kalian, kasih bagian nanti mereka." Jadi kadangkala ada orang-orang yang memang nggak punya skill untuk jadi pengusaha, butuh pendampingan. Maka tolong siapa saja yang berusaha, jangan langsung terjun ke dunia usaha sebelum belajar, konsultasi, dan butuh pendampingan. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi suruh ikut rumahnya fulan ya, ada namanya mu'akhah, dipersaudarakan sama Nabi SAW. Maka kalau kita ada teman hijrah, tolong diperhatikan, dia mau usaha, antum bantu dia, jangan sampai dia salah atau gagal dalam usahanya. Adapun ketika engkau tidak mampu, dan bicara uang pensiunan tadi, kita tahu masalah uang riba ini jamaah, ketika memang dia tidak mampu, maka buat dia semoga boleh untuk dimanfaatkan, tapi ketika dia mampu hendaklah dia tinggalkan yang seperti itu. Mohon berikan tips supaya calon mertua, masih calon, mau melepaskan dan mengizinkan anaknya ikut dengan suami. Calon masih ini jamaah, belum suami. Dan bagaimana caranya supaya istri mau untuk berdiam di rumah bukan bekerja. Sungguh anak ingin istri anak hanya dinikmatin oleh anak seorang. Masya Allah. Ini laki-laki yang kalau untuk mencari mantu kayak gini ya. Ya, kalau dikatakan tips agar orang tua secara hukum asal setelah dia menjadi istri antum, ini pentingnya orang tua belajar fikih keluarga, anak belajar fikih keluarga, menantu belajar fikih keluarga. Banyak rumah tangga berantakan gara-gara intervensi dari orang tua atau dari mertua. Berapa banyak di Jember kejadian umpamanya ada seorang anak yang sudah menikah, dia laki, sama orang tuanya dipaksa tinggal sama orang tuanya. Sedangkan istrinya punya hak tempat tinggal. Ketika anaknya ini ngontrak, orang tuanya marah, mengatakan durhaka. Loh, ini karena nggak belajar. Kapan anak dikatakan durhaka dan kapan anak dikatakan tidak durhaka? Ini memerlukan orang untuk belajar. Maka sekarang nih ke pertanyaan ini. Ketika dia sudah menikah, ikut siapa? Ikut suaminya. Kecuali orang tua bikin syarat. Dia mengatakan kepada antum nih, antum boleh nikah sama putri ana, tapi dia tetap tinggal di rumah ini. Antum mau? Fadhol. Katakan mau. Iya, yang pertama anak taruh di sini bapak, nanti anak nikah yang kedua anak bawa. Boleh kayak gitu. Ada orang tua yang nggak mau, dia kepingin anaknya merawat orang tuanya. Kadang-kadang seperti itu jamaah. Sedangkan antum nggak tinggal di situ, antum tinggal sama mertua, ruwet kadang-kala. Maka di sini kalau ternyata mertua itu memang membuat syarat sama antum, maka antum harus penuhi syarat tersebut. Tapi kalau nggak ada persyaratan, ya kembali kepada hukum asal, di mana dia sebagai istri antum, antum punya hak membawa dia kemana antum mau. Tapi antum harus tahu dia punya hak tempat tinggal. Nggak harus dia tinggal sama orang tua antum juga. Baik, kalau bicara tips, ini ada persyaratan. Kadang-kala orang tua itu ada yang khawatir, ada yang ingin anaknya tinggal supaya merawat, ada yang khawatir laki-laki ini tidak merawat anaknya dengan baik. Maka tipsnya antum perlu tunjukkan perhatian antum sama dia. Dengan cara seperti itu insya Allah mudah-mudahan orang tua memberikan kesempatan buat antum untuk membawa anaknya. Terus ini masalahnya dia dua ternyata, dia punya masalah sama mertua, sama masalah sama istri. Istrinya mau bekerja,
Bagaimana caranya supaya istri mau di rumah? Antum katakan, berapa gaji anti? Ana bayar. Itu tips. Ya Allah Ustaz, gaji dia lebih besar dari ana, dari mana? Maka di sini tadi Zatuddin, yang agamis, yang berpegang teguh dengan agamanya, yang takut sama Allah, yang nurut sama suami. Suaminya ngomong, istriku mulai besok engkau resign. Dia mengatakan sam'an wa ta'atan. Resign bang, engkau pintu surgaku bang, rizki Allah yang nanggung. Itu istri yang agamis. Tapi kalau enggak, ruwet antum. Makanya mumpung belum nikah, antum bisa cari yang lain. Tadi kalau enggak, antum akan capek jamaah. Dan sudah banyak yang mengeluh. Maka cari yang berpegang teguh dengan agamanya. Kalau bicara bagaimana meyakinkan istri, antum sampaikan tentang bagaimana seharusnya tugas seorang istri, ya. Bagaimana antum seorang suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada dia, sehingga dia perlu diyakinkan bahwasanya urusan nafkah antum benar-benar totalitas untuk dia. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya Ustaz, ana punya saudara seorang laki-laki yang istrinya pergi dari rumah tanpa pamit. Nih, kalau nggak agamis, nggak berpegang teguh dengan agama, akan ada kejadian-kejadian seperti ini. Allah jamaah, kalau ana ceritakan kepada antum berbagai macam problematika. Ada seorang yang menikah dengan seorang perempuan. Orang ini orang kaya. Itu perempuan jadi istri kedua. Na'udzubillah, ternyata istri keduanya ini bermain dengan supirnya. Karena dia nggak melihat kepada agama. Karena orang yang memiliki istri dua, dia sehari di sini, sehari di sini. Ketika dia nggak ada di rumah istri mudanya, dan ternyata istri mudanya nggak bertakwa kepada Allah, apa yang terjadi? Antum nggak ada. Makanya Nabi alaihissalatu wasallam ngasih tahu Zatuddin. Makanya sekarang kepada pertanyaan, ana punya saudara seorang laki-laki dan istrinya pergi dari rumah tanpa pamit. Sudah 2 tahun istrinya pergi dari rumah. Gara-gara ada masalah ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain. Lihat kalau tidak agamis. Saudara ana suaminya memaafkan. Bahaya nih jamaah. Dan belum memberikan talak. Apakah dengan kepergian istrinya tersebut yang selama 2 tahun pergi dari rumah, dan ini sudah berarti cerai dalam hukum Islam? Enggak, belum cerai. Allah jamaah ya, bayangin ya. Tapi memang ada laki-laki yang seperti ini. Istrinya ketahuan selingkuh, pergi dari rumah, tapi nggak nyeraikan. Dan ada laki-laki jamaah yang disihir sama istri. Ada. Nih istrinya bermain sama laki-laki lain, keluar sama laki-laki lain, suaminya diem aja jamaah. Nggak ada ghirah, nggak ada kecemburuan. Yang namanya seorang muslim itu harus punya rasa cemburu. Dan di antara 3 orang yang tidak akan Allah lihat adalah ad-dayyuth. Orang yang gak punya rasa cemburu, keluarganya berbuat maksiat, bermain laki, ini dia biasa saja. Maka kalau pertanyaannya apakah sudah jatuh cerai? Belum. Belum jatuh cerai. Dia posisinya masih istri. Tinggal suaminya ini yang harus dikasih tahu, engkau masih mau dengan perempuan yang kabur dari rumah 2 tahun pergi? Engkau masih mau? Masih mau dia kayaknya. Sampai sekarang masih tidak diketahui keberadaan istrinya tersebut. Keluarga sang istri juga tidak tahu Ustaz. Bayangin coba, kesian suaminya. Maka nasihat anak, suaminya suruh baca zikir pagi dan petang.
suruh belajar agama, kemudian suruh dia cari istri yang soleha. Cuma terkadang cinta pertama nggak bakal mati. Cinta pertama itu nggak bakal mati. Iya, nggak apa-apa nggak mati. Kubur dia hidup-hidup. Nah, kalau memang katamu dia nggak bisa mati, ya sudah, kubur hidup-hidup dia. Engkau cari gantinya. Afwan Ustaz, bagaimana jika orang tua menyuruh untuk mencari yang biasa-biasa saja dalam beragama? Iya, memang cari itu yang biasa-biasa aja. Jangan yang agamanya berlebih-lebihan, nggak boleh. Yang biasa-biasa aja. Gimana biasa-biasa aja, kayak nabi, kayak sahabat gitu aja. Nah, yang nggak ditambah-tambahin. Nggak boleh. Kita jangan mau dapat istri yang agamanya berlebih-lebihan lah. Bahkan Nabi SAW mengatakan la taghlu. Allah mengatakan la taghlu fi dinikum ghairal haq. Jangan berlebih-lebihan dalam agama, jangan. Makanya sampaikan kepada orang tua, siap, saya akan cari yang biasa-biasa aja. Datang pakai jilbab besar, pakai niqab. Loh, katanya biasa-biasa aja. Ya biasa, istri si Nabi kayak gini kok semuanya. Betul, iya. Antum kalau belajar jamaah madhab Syafi'i al-mu'tabar dan mu'tamad, mereka membedakan aurat perempuan di sholat, di luar sholat. Di madhab Syafi'i, aurat perempuan dalam sholat itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dengan telapak tangan. Di luar sholat, yang mu'tamad, yang mu'tabar, seluruh tubuh. Itu madhab Syafi'i. Yang kita mengaku madhabnya Syafi'i. Katakan ini biasa-biasa aja. Ini loh kitabnya, Bu. Oh, lihat. Oh, kayak gitu. Yang nggak pakai jilbab ini yang nggak biasa. Yang biasa-biasa aja. Terus terang jamaah, kita beragama yang biasa-biasa aja. Jangan dikurangin, jangan ditambahin. Cuma masalahnya orang itu biasa-biasa aja, kadang-kala maksudnya seperti yang ada di masyarakat. Sedangkan yang seharusnya dilakukan itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Antum biasa-biasa aja. Ada seorang ustadz yang ibunya mengatakan, kau kalau nikah jangan sampai sama perempuan yang pakai jilbab. Ada. Kata anaknya, ibu, enggak bu, saya mau yang pakai jilbab ibu. Loh kenapa? Kata dia, ibu nggak suka. Kata dia. Bu, bayangkan ya, bagaimana kalau perempuan itu nggak taat sama Tuhan. Allah yang ngasih wajah cantik sama dia, yang ngasih tubuh semampai sama dia, memberikan kedua bola mata, dia nggak nurut sama Allah. Mungkinkah dia akan nurut sama aku yang aku nggak ngasih apa-apa sama dia? Oh iya juga ya, kata dia. Iya, antum ngasih apa sama dia? Kalau tuh perempuan nggak taat sama Allah, mungkinkah taat sama antum? Sedangkan antum kasih fulus, kadang-kala telat juga sama dia. Jadi tetap jamaah yang biasa-biasa saja. Ustaz, bagaimana jika kedua orang tua memerintahkan agar menikah dengan gadis yang harus satu suku? Nggak apa-apa. Kalau dikatakan antum orang tua minta gadis satu suku, nggak apa-apa, tapi yang agamanya baik gitu loh. Dengan alasan untuk menjaga darah keturunan asli dari suku tersebut. Masya Allah. Kadang-kadang kan memang darahnya itu beda jemaah. Beberapa suku itu kalau antum lihat darahnya itu ada yang darah biru, nggak tahu. Jadi ketika orang di donor darah itu warnanya merah, ini nggak biru, Masya Allah. Ini berarti dia bangsawan. Dan agar orang tua mudah berkomunikasi dengan menantunya nanti, walaupun sulit nyari yang satu manhaj, nggak apa-apa aja. Antum cari yang satu suku, ada, insya Allah ada. Tapi tadi sampaikan kepada orang tua, siap, aku akan cari yang satu suku, tapi syaratnya satu, Bu. Apa? Dzatuddin. Kata Nabi SAW, agamanya baik. Sudah itu. Untuk masalah wajah apa yang biasa-biasa aja nggak apa-apa, yang penting cantik lah, Bu. Seperti itu mungkin. Afwan Ustaz, izin bertanya. Istri ana dinyatakan menurut medis tidak bisa hamil. Tetapi kami yakin Allah akan memberikan keturunan kepada kami di saat waktu yang tepat. Bagaimana pandangan antum dalam
hal ini. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, dokter itu memberikan vonis sesuai dengan ilmu dia. Dia mengatakan ini penyakit nggak bisa sembuh, kadang-kadang seperti itu. Ini penyakit belum ada obatnya, ini mandul nggak bisa punya anak. Ya, itu ilmu kedokteran. Dan dokter biasanya nyebutkan, oh masalahnya di suami, masalahnya di istri, oh istri ternyata masalahnya kandungannya lemah, macam-macam lah disebutkan. Allah ala kulli syai'in qadir. Maka antum berdoa dan berusaha. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Buat manusia banyak yang mustahil. Jadi dari dokter itu harus membuat antum bersemangat untuk berdoa memohon kepada Allah. Nabi Zakaria, istrinya juga sudah dinyatakan aqim. Nabi Ibrahim juga aqim, istrinya. Allah kasih anak, bisa jemaah. Ada yang katanya jemaah orang stroke itu nggak bisa sembuh jemaah. Ada yang katakan seperti itu. Ini ada cerita. Kemarin Ustadz Ami Nur Baiz cerita di satu daerah istrinya stroke bertahun-tahun, udah 3 tahun apa stroke-nya bertahun-tahun. Suaminya ini masya Allah jemaah, dirawat istrinya, nggak bisa berdiri istrinya, naik kursi roda. Subhanallah jemaah, suaminya nikah lagi. Dengar suaminya nikah lagi bisa jalan jemaah. Set, subhanallah, benar anak mau Ustaz, iya Ustaz, benar bisa jalan kata dia, masya Allah gitu kan. Kan ada yang menurut kedokteran nggak bisa, ternyata Allah kasih seperti itu. Bagaimana solusi apabila ada dua insan saling cinta akan tetapi terhalang restu salah satu dari orang tua? Syukran Ustaz. Hati manusia di tangan Allah Azza wa Jalla. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikan, terserah Allah. Maka bagaimana sekarang dia berdoa memohon kepada Allah dan menunjukkan apa sebenarnya yang membuat mereka nggak mau, nggak merestui. Kalau ternyata si istri, ini yang perempuan ya, kalau yang laki sebenarnya menikah nggak harus dapat restu orang tua, nggak harus ya. Tapi dalam bicara adab ya, karena kita tahu restu orang tua tidak menjadi syarat sahnya pernikahan untuk yang lelaki. Untuk perempuan harus ada walinya. Kalau ternyata wali dari pihak perempuan yang tidak mau menikahkan, padahal calonnya sudah soleh sesuai dengan kriteria, maka bagi perempuan ini boleh berangkat ke pengadilan. Ada yang namanya penggugatan wali adol, wali yang tidak mau menikahkan putrinya. Anak ketemu dengan salah satu hakim yang ngajar di STDI, dia cerita Ustaz, kadangkala wali adol itu datang ke mahkamah, kita mediasi dulu Ustaz. Kata iya nanti saya nikahkan, ternyata nggak dinikahkan juga Ustaz. Ada yang seperti itu jemaah. Maka ini termasuk satu hal yang ada solusinya insya Allah selain tadi berdoa memohon kepada Allah. Mohon nasihatnya Ustaz. Apa pandangan Ustaz kalau ana menikahi perempuan yang pernah berapa kali mengajak ana zina? Mohon nasihatnya Ustaz, soalnya ana takut salah pilih pasangan. Ya, penjelasan tadi sepertinya cukup. Antum cari yang dzatud din. Kalau dia mengajak berzina berarti agamanya enggak baik, kecuali dia bertobat. Kan ada pezina yang bertobat, ada. Jangan yang ngajak berzina, pezina. Dia wanita nakal kemudian hijrah jadi wanita soleha, ada. Maka antum lihat dia, apabila dia ternyata sudah berubah menjadi wanita yang soleha bertakwa kepada Allah, fadhol kalau antum mau menikah sama dia, asalkan benar-benar taubat dengan taubatan nasuha. Tapi kalau ternyata dia nggak berubah, dia nggak jadi wanita soleha, kadang-kala ada berubah karena kepingin dinikahin antum. Cari yang berubah karena Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihissalatu menyebutkan ada orang yang hijrah karena wanita, ada yang karena harta, dia nggak sungguh-sungguh. Ada juga yang menikah karena
dia berubah karena antum, bukan lillahi ta'ala, maka biasanya berat menghadapi yang seperti itu. Hadza wallahu alam shawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.